YouTubers. Di zaman seperti saat ini, internet adalah alat yang luar biasa untuk menyebarkan informasi. Sebelum abad ke-20, satu-satunya penyebaran informasi yang bisa dilakukan seseorang untuk peristiwa yang telah terjadi adalah melalui kabar angin dan laporan saksi. Tetapi berkat keajaiban dari film dan audio, saat ini kita memiliki kesempatan untuk menyaksikan semua peristiwa dan rekaman yang terjadi pada masa lalu, dan bahkan kita mendengar rekaman yang belum pernah kita ketahui sekalipun. Berikut daftar rekaman paling langka yang tidak pernah didengar sebelumnya. Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten-konten daftar 5, kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten daftar 5. Dan ini gratis. Oke, lanjut. Rekaman audio pertama dari suara manusia. Rekaman pertama yang dikenal dari suara manusia yang kita miliki berasal dari tahun 1860 dan berasal dari lagu rakyat Prancis Au Clair de la Lune. Rekaman tersebut dibuat oleh mesin yang disebut fonautografi yang menangkap suara dan menggunakan jarum bergerak untuk merekam gerakan yang disebabkan oleh suara di atas kertas. Mesin itu tidak pernah dimaksudkan untuk memungkinkan suara direproduksi, tetapi murni untuk studi akustik. Sketsa yang dibuat oleh mesin tersebut relatif sederhana untuk suara yang akan diciptakan kembali dan diputar ulang dalam bentuk aslinya. Atau buka nutup, dan di ujungnya itu gempa bumi itu ada semacam pelap atau gap bahasa ini yang membuat fenomena suara gemuruh sempat terjadi di beberapa negara di seluruh dunia. Mengetahui hal tersebut, sejumlah peneliti dengan sigap mencari tahu asal-muasal dari suara itu. Alhasil terdeteksi sebanyak 7.000 gempa tektonik dan ratusan sinyal seismik menjadi penyebab utama dengungan suara tersebut. Gempa tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempengan plat tektonik. Selain itu, gempa juga terjadi karena besarnya tenaga yang dihasilkan oleh tekanan antar lempeng batuan dalam perut bumi. Suara tersebut bergerak dengan kecepatan berbeda melalui material yang berbeda. Sebagai contoh adalah semakin padat material, semakin cepat dengan semakin jauh pula suara akan bergerak. Gempa bumi adalah suatu gelombang yang bergerak merambat melalui kerak bumi. Mereka bahkan dapat beresonansi dan berdering seperti bel di dalam perut bumi. Energi ini dapat diambil oleh peralatan ilmiah dan diterjemahkan ke dalam suara. Diketahui bahwa saat ini kita memiliki rekaman gelombang yang disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi di Jepang pada tahun 2011 silam. Bentuknya begini. Jiwa yang berkeliaran. Ini ujungnya ini ada plat. Sejak ditemukannya perekam suara, perang antar suara telah lama berlangsung. Diketahui bahwa tentara terkadang dapat mengacaukan musuh mereka dengan suara menakutkan, dan hal tersebut dapat mengalahkan mereka tanpa melepaskan tembakan. Di antara orang-orang Vietnam ada kepercayaan bahwa orang mati harus dikuburkan. Jika tidak, jiwa mereka akan berkeliaran di bumi dan tidak dapat menemukan ketenangan. Selama Perang Vietnam, tentara Amerika Serikat berhasil menghasilkan rekaman suara hantu di atas suara-suara aneh yang akan terdengar oleh musuh-musuh mereka di Vietnam. Dan suara tersebut seperti suara erangan dari jiwa-jiwa yang berkeliaran. Di dalamnya ini ada sirol. Apabila salah satu sirol yang di dalam sini atau di sini bocor, bernyanyi tenggorokan Mongolia. Bahkan anginnya juga nembak lewat sini, atau kalau misalkan di sini dia tidak akan main atau tidak bisa open. Nyanyian tenggorokan Mongolia adalah metode menggunakan suara manusia untuk menghasilkan dua nada yang berbeda secara bersamaan. Kedengarannya suara tersebut terdengar asing bagi telinga barat, tetapi telah dipraktikkan di beberapa negara, terutama di Asia Timur. Baru-baru ini keterampilan tersebut telah diperbarui untuk dapat dilakukan bersama dengan alat musik barat, tetapi dalam bentuk tradisional nyanyian tersebut hanya menggunakan suara. Ragam nyanyian tenggorokan ini juga dikenal dengan sebutan tufa dan paling populer dikenal sebagai komei. Komei termasuk gaya yang lembut secara tradisional, dengan nada dasar dan biasanya di dalam jangkauan low mid hingga mid range dari suara penyanyi normal. Dalam gaya ini biasanya 2 atau 3 nada yang harmoni dibunyikan antara 1 dan 2 oktav di atas nada dasar. Dalam komei, otot perut dan laring biasanya dibuat lebih santai daripada gaya-gaya lainnya. Pitch dimanipulasi melalui kombinasi gerakan bibir, tenggorokan, lidah atau rahang.
Bernyanyi dalam gaya ini memberikan kesan angin berputar-putar di antara batu-batu. Istilah komei juga digunakan sebagai istilah generik untuk mengacu pada semua ragam nyanyian tenggorokan di wilayah Mongolia. Piston di sininya ini bocor, Ditemukannya Beethoven Heim. dia tidak akan main juga, soalnya posisi anginnya itu keluar lewat ini. Kalau bagian sel pistonnya. Diketahui bahwa simfoni Beethoven Heim masih dimainkan dan dinikmati oleh orang di seluruh dunia. Simfoni ini merupakan contoh pertama dari seorang komponis besar yang menggunakan suara manusia pada tingkat yang sama dengan instrumen-instrumen dalam sebuah simfoni. Simfoni ini mungkin merupakan karya musik klasik yang paling terkenal dan dianggap sebagai salah satu mahakarya Beethoven yang terhebat, dan simfoni ini diubah olehnya ketika ia sudah tulis sepenuhnya. Meskipun dia menulis banyak jenis komposisi, dia tidak pernah berpikir untuk mencoba-coba musik nyanyian rohani. Tetapi dalam sebuah buku catatan yang ditinggalkan oleh komposer hebat tersebut, sepotong simfoni dibiarkan tidak dikenal. Simfoni tersebut tidak diproduksi sampai seorang spesialis musik religius dari Universitas Manchester baru-baru ini melihat catatan tersebut dan menyadari persis apa yang dikomposisikan oleh Beethoven adalah sebuah adaptasi dari Pange Lingua. Dari catatan tersebut, untuk pertama kalinya seseorang selain Beethoven bisa mendengar simfoni tersebut, dan hal itu terjadi hampir 200 tahun setelah ia menuliskannya. Peluru yang ada di bawah. Blue. Oke, sahabat-sahabat, semoga mudah dipahami dan mudah diucapkan sesuai dengan apa yang tadi saya jelaskan. Perang dingin telah menghasilkan banyak sekali inovasi khususnya dalam bidang teknis. Ancaman besar yang ditimbulkan oleh kapal selam nuklir membuat inovasi teknis tersebut sangat penting bagi pemerintah untuk menemukan cara agar bisa mendeteksi kapal selam. Salah satu metode pendeteksian dari inovasi tersebut adalah mendengarkan suara melalui mikrofon bawah air yang disebut hidrofon. Selain kapal selam, mikrofon ini telah mendeteksi beberapa suara yang tidak dikenal. Salah satunya disebut bloop, dan suara tersebut diambil dari pantai barat Amerika Selatan. Pendapat berbeda tentang apakah suara tidak dikenal ini dihasilkan oleh pecahan es atau oleh beberapa jenis hewan besar di dalam laut. Bom atom. Untuk silnya di sini, ini sama fungsinya, cuma dia itu memasangnya dengan cara terbalik untuk open close. Diketahui bahwa tidak seorang pun dari kita yang pernah mendengar secara langsung suara deru dari ledakan nuklir yang luar biasa. Namun di masa keemasan pengujian nuklir saat ini, tidak ada aspek ledakan yang tidak tercatat. Berbagai segel kerahasiaan kadaluarsa pada catatan uji coba nuklir telah beredar, dan suara rekaman ini adalah suara ledakan bawah air yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Bikini Atoll di Pasifik Selatan. Saat ini semua orang dapat mendengarkan hasil suara dari ledakan tersebut, karena suara ledakan ini telah disebarluaskan di berbagai media. Ini bagian piston. Peluit Aztec. Sudah cukup jelas, sahabat-sahabat. Kita tutup lagi.